Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sistem terdistribusi. Baik, apa sih itu komunikasi data? Komunikasi adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirim melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Berikut adalah komponen-komponen komunikasi data. Ada beberapa komponen. Yang pertama pengirim. Jadi pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Kemudian penerima itu adalah sebagai yang menerima data. Kemudian ada data. Itu data adalah informasi yang akan dipindahkan. Kemudian media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian yang terakhir, komponen yang terakhir, protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Ini kayak digambar. Kemudian protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalkan mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Adapun komponen-komponen protokol itu yang pertama aturan atau prosedur mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan. Yang kedua format atau bentuk mengatur proses transfer data, representasi pesan. Kemudian kosakata atau vocabulary, jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Kemudian adapun fungsi protokol. Fungsinya secara umum fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Sedangkan fungsi protokol secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Kemudian encapsulation, fungsi dari encapsulation adalah melengkapi informasi yang dikirim dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain-lain. Kemudian connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Kemudian flow control berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. Kemudian error control dalam pengiriman data tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan.
Kemudian yang terakhir, transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Kemudian susunan protokol. Protokol jaringan disusun oleh dalam bentuk lapisan-lapisan atau layer. Hal ini mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. Di dalam layer ini, jumlah, nama, isi, dan fungsi setiap layer berbeda-beda. Akan tetapi tujuan dari setiap layer ini adalah memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Kemudian standarisasi protokol. Komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection, model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda. Nah, ini adalah model layer OSA. Application, presentation, dan session itu adalah sebagai upper layernya. Kemudian transport, network, data link, physical itu sebagai lower layer. Dan model OSI model OSI application jadi adalah menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Dan ada application dan presentation. Presentation layer bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Kemudian session layer menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Kemudian transport layer bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Kemudian data link layer menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Kemudian yang terakhir physical layer bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Dan Remote Procedure Call (RPC). Remote Procedure Call adalah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Kemudian RPC masih menggunakan cara primitif dalam programan, yaitu menggunakan paradigma procedural programming. Hal itu membuat kita sulit ketika menyediakan banyak remote procedure. Kemudian kelebihan dalam RPC ini adalah relatif mudah digunakan. Kemudian kekurangan dari RPC ini adalah
tidak fleksibel terhadap perubahan, dan programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan dengan OOP. Kemudian objek remote. Meskipun teknologi RVC ini relatif sudah memberikan kenyamanan bagi developer, tapi perkembangan yang terjadi di bidang programan berorientasi objek akhirnya menuntut kehadiran teknologi baru. Kemudian remote method in function (RMI) adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RVC. RMI ini menggunakan paradigma programan berorientasi objek, memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object. RMI ini membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.